Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama berpedoman pada bacaan harian Gereja Toraja dari Kitab Bilangan pasal 24 ayat 1 hingga ayat 11. Bilangan pasal 24 ayat 1 hingga ayat 11. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, pemilik kehidupan ini, Allah yang terus mengasihi kami dalam situasi keadaan hidup yang kami alami. Kami yakini bahwa Tuhan senantiasa berdaulat di atasnya. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, mengawali aktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja pada diri kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk boleh memahami dengan baik kebenaran firman-Mu. Dari hari ke hari, kami dibaharui dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, semakin serupa seperti yang Tuhan kehendaki. Kami hidup dalam kasih, pemeliharaan, damai sejahtera dalam kehidupan ini. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 24 ayat 1 hingga ayat 11. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku-suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa. Sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebab lembah yang membentang semuanya sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkan, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya, berkatalah ia kepada Bileam, "Untuk menyerapa musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu,
enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Amin. Firman Tuhan. Allah lebih berkuasa menjadi tema perenungan kita saat ini. Allah lebih berkuasa. Saudara-saudara, di zaman yang serba canggih ini, masih banyak orang yang percaya dengan hal-hal yang berhubungan dengan supranatural dan sihir. Orang masih mencari bantuan ke tukang tenung, tukang santet, dan dukun untuk hal-hal tertentu yang dianggap sulit. Tetapi dalam pemahaman mereka, itu mampu dikerjakan atau dibantu oleh orang-orang pintar itu dalam anggapan mereka, yakni tukang tenung, tukang santet, atau dukun. Tentu dalam pemikiran serta keyakinan mereka bahwa kuasa tersebut mampu menjadi solusi terbaik atas persoalan hidup yang dialami. Pembacaan kita hari ini pun mengisahkan seorang yang bernama Balak, Raja Moab, yang meminta pertolongan kepada Bileam, seorang juru tenung yang sangat terkenal. Bileam adalah anak Beor dan tinggal di Petor dekat sungai Efrat. Namanya berarti menelan atau pelahap. Cocok dengan karakternya yang selalu menerima upah untuk menyakiti orang lain. Bileam hampir mirip dengan dukun santet yang tidak segan-segan mensantet orang lain yang tidak dikenalnya demi uang. Karena itulah Balak, Raja Moab, percaya dan sanggup membayar mahal agar Bileam mengutuk bangsa Israel dan mereka dapat dikalahkan oleh bangsa Moab. Namun lewat peristiwa ini, kita belajar bahwa Allah lebih berkuasa dari Bileam, sekalipun dia adalah juru tenung yang sangat terkenal. Bahkan dia tidak bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Bileam pada akhirnya bukan mengutuki bangsa Israel, melainkan mengucapkan berkat dan mendoakan bangsa tersebut. Sampai 3 kali ia mencoba mengutuki, bahkan berpindah-pindah tempat atas permintaan Balak. Tetapi tetap saja berkat dan doalah yang diucapkannya kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan bacaan ini, khususnya untuk rentetan kisah yang terjadi dalam pasal 22-24, bangsa Israel tidak tahu menahu mengenai peristiwa tersebut yang saat itu sedang terjadi, yakni ada raja yang mau ketika bangsa itu dikutuki, bahwa ada niat jahat dari bangsa yang tidak menyukai mereka. Tetapi Allah yang telah berjanji untuk menuntun mereka dengan setia pula memelihara mereka. Dari kisah ini tersingkap bahwa keselamatan dan keamanan Israel merupakan anugerah dari Allah yang didasarkan pada perjanjiannya terhadap mereka. Ini pun menjadi penghiburan bagi kita dan menguatkan kita untuk terus percaya kepadanya dan seluruhnya berserah penuh pada pemeliharaannya. Ingatlah bahwa Tuhan menepati apa yang telah Dia janjikan. Saudara-saudara, kisah Bileam menjadi pelajaran yang penting bagi kita pada masa kini, bahwa Allah lebih berkuasa atas apapun dan atas siapapun. Jangan takut kepada penenung,
kepada dukun, kepada tukang santet, dan yang lainnya. Dan jangan meminta pertolongan kepada mereka. Meminta pertolonganlah hanya kepada Allah. Jangan kita seolah-olah mengkerdilkan kuasa Allah dengan pikiran kita, atau karena ketidakpengertian dan kecerobohan kita. Ingat bahwa Allah tidaklah terbatas. Dia pengendali atas alam semesta ini, dan tidak ada yang mustahil baginya. Tetap berserah dan mengandalkan Dia. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa kami, bersyukur kepadamu. Tuhan kembali menguatkan iman kami untuk terus percaya berserah kepadamu, bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami, Engkau berdaulat atas hidup kami. Meskipun kerap kali kami tidak dapat melihat karya-Mu, tetapi sungguh Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara kami. Kiranya kami dimampukan untuk terus mensyukuri itu dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, mari berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Baik jemaat Tuhan di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan dalam lingkup gereja Toraja dan seluruh jemaat Tuhan di muka bumi. Mari Tuhan pulihkan yang sakit, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan Tuhan kiranya mampu menguatkan dan menghiburkan mereka, dan yang dalam berkekurangan Tuhan percukupkan kebutuhan hidup. Pun untuk setiap orang yang mendengar renungan dari Bukit Sion Makale, Tuhan yang terus memelihara, menyertai kehidupan mereka dalam berbagai keadaan hidup yang dialami. Bapa di sorga, mari berkati pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Anugerahkan hikmat bagi mereka, anugerahkan kemampuan di dalam memikirkan yang terbaik untuk keberlangsungan hidup kami di bangsa dan negara kami. Sekiranya atas kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan bersama boleh membawa dampak yang terbaik, baik dalam kehidupan sosial juga dalam kehidupan kepribadian mereka setiap pribadi. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, mari berkati seluruh pelayan Tuhan di muka bumi, terlebih khusus dalam lingkup gereja Toraja. Tuhan peliharakan mereka satu persatu. Tuhan yang terus memampukan mereka untuk melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.